Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun dengan fasilitator Bapak Edi Sarwito dan pengajar praktek Ibu Joyce Palempung. Dengan ini kami akan menampilkan hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan dengan saya Mur Asnawati dari SMA Negeri 5 Kundur. Saya Mulyani dari SMA Negeri 1 Kundur. Saya Lady Sukarti dari SMA Negeri 2 Kundur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Yaya. Baik Bu, Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Leni. Ibu, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian hari ini ya Bu. Ya baik Bu ya. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coaching nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Pertanyaan ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Leni, untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya baik Bu. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin atau akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Gitu Bu. Baik Bu Leni, untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang mana yang ingin diobservasi? Untuk spesifiknya Bu, kemampuan yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Yang ini sangat penting sekali dalam proses coaching. Dengan keterampilan ini mungkin Bu nantinya saya bisa meningkatkan kemampuan atau kemampuan saya dalam membimbing siswa dalam pembelajaran, begitu Bu. Bagus sekali Bu Leni. Lanjut Bu ya, untuk yang pertanyaan ketiga Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Tentunya dalam proses coaching kali ini saya ingin mencari solusi Bu. Mencari solusi ya dari permasalahan yang saya alami. Baik Bu Leni, demikian dulu ya Bu ya untuk observasi kali ini. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachingnya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mor. Salam Ibu Leni. Gimana kabarnya Ibu Mor, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Ibu? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, sepertinya Ibu Mor ada keperluan nih dengan saya. Kira-kira tentang apa ya Bu? Iya Bu, ada nih saya mau bincangkan dengan Ibu. Oh begitu, ada sesuatu sepertinya. Nah kayaknya saya punya nih Bu beberapa waktu. Mungkin kita bisa berdiskusi atau membahas tentang apa yang Ibu sampaikan. Bu, terkait dengan sebagian kawan-kawan ibu yang masih menerapkan pembelajaran yang monoton, sehingga anak-anak banyak yang ngeluh Ibu, katanya susah menerima atau memahami pembelajaran, hanya disuruh baca terus dikasih tugas, penjelasannya hanya sekedar aja Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti sebagian ya Bu ya, guru-guru yang ada di sekolah Ibu itu menggunakan atau melakukan metode cara mengajar metode yang lama ya Bu ya, yang konvensional Ibu ya. Ya Ibu, betul sekali, seperti itu yang terjadi pada perkembangan pembelajaran saat ini Bu. Nah, untuk
diskusi kita kali ini, menurut Ibu Nur nih, apa sih yang diharapkan Ibu Nur sehingga adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah Ibu, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ibu, dari diskusi dan bincang-bincang dengan Ibu hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu dalam hal cara pembelajaran di kelas dan dengan guru-guru yang bersangkutan itu Bu. Berarti menurut Bu Nur yang menyebabkan guru kurang aktif dalam menerapkan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Iya Bu, padahal sekarang ini kan sudah zamannya teknologi ya Bu ya. Iya. Kayaknya sebagian guru tersebut tidak mau adanya perubahan Bu, hanya dengan menerapkan metode yang lama aja, sehingga pembelajaran tersebut membuat murid-murid cepat bosan gitu Bu. Oh, berarti kalau saya bisa tangkap nih, guru di sekolah Ibu masih menerapkan model atau metode pembelajaran yang lama, yang tentunya yang tidak bervariatif ya Bu ya. Nah, kalau kita petakan nih level 1 sampai ke 10. Nah, guru-guru yang ada di sekolah Ibu itu berada di level berapa Bu? Kalau kita katakan ya benar itu Ibu ya. Kalau di level itu saya rasa mereka ada di level 5 Bu. Terus nanti setelah Ibu membantu, Ibu bisa menolong mereka dalam mengatasi masalah itu tadi. Jadi untuk perubahannya yang diharapkan ini level berapa Ibu? Menurut saya bisa tingkatkan dengan level 7 dulu ya Bu. Saya perlu melakukan tahap-tahap ya, saya bertahap ya Bu ya, langkah-langkah dalam mendampingi rekan-rekan guru tersebut untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lama tersebut ke yang lebih bervariatif lagi. Ya, sebetulnya harus melewati beberapa tahapan ya Bu, kalau nggak mungkin kita lakukan sekaligus langsung berubah. Nah, jadi yang Bu mengharapkan yaitu adanya perubahan dalam penerapan proses pembelajaran di kelas ya Ibu ya. Nah, perubahan yang bisa Ibu terapkan ini tentunya yang tepat dan sesuai. Nah, menurut Ibu bisa terlaksanakah perubahan tersebut itu? Rasanya adalah Bu, perubahan pembelajaran itu lebih berkreatif, membuat sistem pembelajaran metode atau model dengan memanfaatkan teknologi gitu Bu, teknologi informasi, misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes atau Google Form boleh juga ya Bu ya, atau materinya dengan slide gitu Bu, bentuk presentasi, PowerPoint atau Canva, itu juga sudah baik saya rasa Bu, daripada hanya mengandalkan membaca buku-buku yang ada di pustaka atau ceramah. Itu sudah lebih baik menurut saya Bu, agar anak lebih semangat mengikuti pembelajaran Bu ya. Berarti kalau saya boleh simpulkan, apa yang disampaikan Ibu Nur itu yaitu tentang metode penerapan penggunaan media teknologi ya Bu ya dalam proses pembelajaran, misalnya dalam Quizzes atau memanfaatkan Canva ya, adanya materi-materi yang dibuat dalam bentuk slide, presentasi dan lainnya. Nah, menurut saya itu sangat baik sekali Bu Nur ya. Itu harus Ibu pertahankan dalam membuat siswa itu semakin aman dan nyaman berada di kelas. Nah, Bu Nur, bagaimana tuh yang bisa Ibu lakukan agar sebagian guru itu bisa menerapkan perubahan pembelajaran atau dengan metode yang bervariatif yang sesuai dengan yang Ibu harapkan? Tadi Bu, saya juga masih agak bingung Bu, bagaimana cara untuk perubahan tersebut, atau mungkin bisa dilakukan secara pendampingan ya Bu ya, dengan cara monitoring langsung dengan teman-teman guru tersebut ya Bu ya, atau nanti dengan membicarakan ke kepala sekolah ya Bu, agar dibuatkan pelatihan bagi guru-guru dalam menerapkan pembelajaran dengan media interaktif gitu ya Bu. Boleh itu Bu, itu bisa juga. Nah,
dengan pelatihan itu juga bisa Bu, bisa dilakukan. Nah, menurut Ibu nih, jika diadakan pelatihan kapan nih yang bisa Ibu buat pelatihannya itu kapan bisa dilaksanakan? Bu, karena pelatihan ini kan membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Saya rasa mungkin di awal semester ataupun pada saat IHT kurikulum disisipkan gitu Bu. Saya rasa sesuai waktunya Bu. Oh, boleh juga seperti itu Bu Nur. Nah, sehingga nanti kan guru-guru itu juga lebih fokus ya Bu ya dalam mengikuti pelatihan tersebut dalam peningkatan kompetensi ya Bu ya. Oke lah Bu. Iya, Ibu. Komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan dalam rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Ya, saya akan melakukan diskusi lah Bu dulu bersama teman-teman guru yang lainnya, dan juga akan memberikan monitoring pada pendampingan dalam menerapkan pembelajaran bervariatif ini Bu. Dan saya akan berusaha konsisten dalam membantu rekan saya yang membutuhkan pendampingan tersebut Ibu. Oh ya, dalam mentoring ini mungkin Ibu bisa harapkan. Nah, jadi Ibu sepertinya harus kerjasama nih Bu dengan rekan sejawat lainnya, atau apakah cukup Ibu sendiri saja? Nah itu Bu Leni, saya berharap bisa bersama rekan-rekan yang lain lah yang mahir dalam pengembangan atau pembuatan media ajar interaktif ini Bu, sehingga guru-guru bisa menerapkan pembelajaran bervariatif gitu Bu Leni. Dari penjelasan Ibu, saya bisa nampak bahwa Ibu akan berkomunikasi dengan teman sejawat Ibu nantinya untuk pendampingan ya Bu ya, atau untuk mentoring guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Nah, waktunya kapan nih Bu? Nah ini Ibu, insya Allah minggu depan Bu. Tentunya saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan sejawat saya dan berkolaborasi sejauh mana persiapan kita nantinya dalam melaksanakan pendampingan tersebut. Baik sekali Bu solusinya. Nah, kalau dari pembicaraan ini, apa yang ingin Ibu Nur harapkan atau dapatkan? Saya berharap adanya perubahan dalam penerapan pembelajaran Bu. Oh, seperti itu. Sepertinya kalau saya tangkap nih, Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Ya Bu ya, tentunya dalam melakukan perubahan-perubahan yang signifikan tentang cara atau metode pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, itu sesuai nggak Bu dengan tujuan awal kita tadi? Sepertinya sesuai Bu dengan tujuan awal saya tadi yaitu dengan unek-unek saya bagaimana adanya perubahan metode pembelajaran yang diterapkan pada guru ya Bu ya, rekan-rekan guru semua. Dan saya berharap tumbuh motivasi pada setiap murid gitu Bu dalam setiap pembelajaran, karena setiap guru sudah melakukan perbaikan-perbaikan Bu. Nah, Bu Mor, gimana nih perasaan Ibu sekarang ini? Setelah kita berbincang-bincang nih Bu, diskusi, kayaknya perasaan saya lega kali. Semoga bisa melaksanakan mentoring dengan berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat saya ya Bu, yang ahli dalam pembuatan media ajar yang bervariatif. Dan harapan saya bisa lancar Bu dalam melakukan perubahan pada guru-guru kami tadi untuk menerapkan pembelajaran yang bervariatif, dan anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan bahagia. Tentunya dengan motivasi yang tinggi Bu dalam mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Berarti tadi kalau saya rekam, saya simpulkan berarti tinggal seminggu lagi Bu ya? Iya Bu, seminggu lagi. Insya Allah itu seminggu lagi bisa dilaksanakan dengan baik Ibu. Baik, Bu Mur. Rasanya saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan perkembangan Ibu nih dari
awal tadi permasalahan, kemudian nanti setelah mentoring atau pendampingan itu bagaimana. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan itu tercapai ya, sesuai yang tadi di awalnya mungkin Ibu harapkan hanya di level 5, mungkin bisa berkembang atau meningkat ke level 7 ya Bu ya. Masya Allah, amin Bu. Nanti saya kabarin lagi ke Ibu perkembangannya ya Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu Mur. Ini saya sudah tidak ada waktu. Maaf ya Bu Mur ya. Apa, Mungkin lain sama-sama, kali Ibu. Sama-sama, kita terima bisa kasih. berdiskusi lagi, atau misalnya ada masalah atau apa, boleh kita berdiskusi kembali ya Ibu Mur ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu Leni, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching. Iya, Nah, Bu. saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi ya Bu ya. Iya. Baik, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi Bu? Saya menilai Ibu ya, menilai diri saya Bu ya. Nah, saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik Bu dalam kompetensi tersebut, dalam coaching tadi. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya Bu. Ya, seperti itu. Baik Ibu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu tentang coaching yang Ibu laksanakan tadi? Boleh Bu. Iya. Saya senang mendengarkannya Bu. Iya boleh nih. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu Leni. Sesuai dengan alur Tirta. Seperti itu Bu Leni. Bagaimana pendapat Ibu? Aduh Bu, saya senang sekali. Saya tidak terpikir bahwa begitu bagus refleksi yang Ibu berikan atau berbalik yang Ibu berikan. Saya senang sekali Bu. Dari diskusi kita nih Bu Leni, Iya. apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa tadi Bu? Mungkin saya akan melakukan latihan yang lebih intensif lagi Bu, dan dalam mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang sangat baik Bu Leni. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu Leni ya. Iya Bu. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Saya merasa lebih memahami Bu dalam proses ini, dimana nantinya saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih sebetulnya Bu ya atas bimbingan dan arahan serta umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, seperti Baik itu, Bu. Ibu, semoga kedepannya lebih bagus dan sukses kedepannya ya Bu Leni ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Demikian dari kami, tergerak